Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Felicia Indah Barek dengan NIM 16150102. Baik, saya akan menjelaskan tentang film pelatihan Mintes. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari film pelatihan Mintes. Yaitu yang pertama, tubuhnya simetri bilateral, dinding tubuh terdiri atas 3 lapisan, yaitu ektodermis, mesodermis, dan endodermis. Tubuhnya berbentuk pipi, dorsal, delta tidak mempunyai ruas-ruas sejati. Yang kita lihat pada gambar ini yaitu film pelatihan Mintes dari kelas Turbellaria. Yang kedua, epidermis lunak dan bersilia pada Turbellaria, namun tertutup cuticula dan mempunyai alat pengisap. Eksternal atau kait, contohnya pada Trematoda dan Cestoda. Yang ketiga, sistem pencernaan tidak lengkap, terdiri dari mulut, rongga pencernaan yang bercabang atau tidak ada. Yang keempat, lapisan otot tumbuh dengan baik. Yang kelima, sistem peredaran darah dan pernapasan tidak ada. Sistem ekskresinya adalah protonefrida. Itu kita lihat pada gambar ini. Sistem eksternalnya itu terdapat di usus, itu yang bagian protonefrida. Oke, yang berikut, sistem sarafnya terdiri atas sepasang ganglia anterior. Pada gambar ini sistem sarafnya di bagian kepala, tepatnya di otak, itu sistem sarafnya itu terdapat sepasang ganglia anterior. Cincin saraf yang berhubungan dengan 1-3 pasang benang saraf longitudinal. Yang berikut, reproduksi Turbellaria itu ada 2, yaitu reproduksi secara seksual maupun secara aseksual. Oke, yang berikut saya akan menjelaskan bagaimana reproduksi seksual dan aseksual dari film pelatihan Mintes. Sebelum saya menjelaskannya, film pelatihan Mintes itu dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas yang pertama itu kelas Turbellaria. Ciri-cirinya tubuhnya berbentuk pipi, dorsal sampai vertal dan lonjong sampai panjang. Pada kepala ada tonjolan, biasanya terdapat pada planaria air tawar. Jadi kita lihat pada gambar ini ciri-ciri cacing Turbellaria atau cacing pipi itu berbentuk panjang. Pada bagian kepalanya ada tonjolan. Oke. Tubuh dari Turbellaria itu berwarna hitam dengan ukurannya 0,5 mm sampai 60 cm. Biasanya hidup di laut. Kemudian ciri yang terakhir adalah banyak isi kelenjar dan bersifat karnivora atau memakan hewan avertebrata yang sangat kecil. Oke, kelas yang berikut adalah kelas Monongolea. Kelas Monongolea, ciri-cirinya itu ektoparasit pada ikan laut dan ikan air tawar. Ukuran tubuh dari kelas Monongolea itu 0,5 dan 0,2 dan 0,5 mm. Yang berikut kelas Trematoda. Kelas Trematoda, ciri-cirinya itu endoparasit pada siput dan udang sebagai inang perantara. Yang kedua, tidak mempunyai epidermis tetapi pada cuticula. Yang ketiga, mempunyai sistem pencernaan. Yang keempat, umumnya mempunyai pengisap. Dan yang terakhir terdapat pada usus, hati, paru-paru pada manusia maupun hewan ternak. Organ-organ pada pelatihan Mintes, khususnya pada kelas Turbellaria, itu pertama kita ketahui ada mata, kemudian ada ovarium, kemudian ada testis, faring, kelenjar semen, dan lubang genital. Dan terdapat juga otak, itu pada proses sistem sarafnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana reproduksi
dari planaria, yaitu saya ambil salah satu contoh dari kelas turbellaria atau cacing pipih. Secara aseksual itu yang kita lihat pada gambar ini. Aseksual dengan regenerasi yaitu diawali dengan badan yang semakin panjang dan proses tubuh dekat faring. Jadi proses tubuhnya dekat faring ini sedikit demi sedikit akan menyempit, sedikit demi sedikit dia akan menyempit dari belakangnya, terputus. Proses yang terputus tersebut, jadi di sini sedikit demi sedikit dia akan terputus. Jadi proses tersebut yang terputus hendak melengkapi diri, masing-masing hendak menjadi tubuh yang baru dan lengkap. Jadi pada turbellaria ini secara seksualnya itu dia akan membelah diri, dia akan membelah diri sedikit demi sedikit, dia akan terputus, kemudian dari satu bagian akan terputus menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini dia akan membuat diri sedikit demi sedikit dia akan terputus lagi menjadi dua tadi, dia akan terputus menjadi 4 bagian. Nah, dari 4 bagian itu akan tumbuh menjadi individu baru yang lengkap. Jadi kita lihat pada gambar ini. Sedangkan secara seksualnya itu terjadi menempuh perkawinan silang. Pada perkawinan silang, dua planaria, misalnya ada dua planaria saling mendekatkan diri. Perkawinan silang dan planaria mendekatkan diri sehingga lubang perkawinan, lubang kelamin berhadapan dan bersinggungan, maka terjadilah fertilisasi internal. Oke, baik. Inilah hasil dari penjelasan saya tentang Willum Plantinga Helminthes. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan.